sebuah artikel bagus tentang malaikat pelindung saya temukan di website Katolisitas, dan pada saat ini ingin berbagi tentang itu setelah modifikasi dibahasakan sedemikian rupa. Hari ini kita memperingati malaikat pelindung. Siapa mereka dan apa makna mereka untuk kita dalam perjalanan iman kita? Dalam kitab suci Perjanjian Lama dikatakan bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya, seperti dalam kisah Lot, menjaga bangsa Israel, seperti dalam bacaan pertama tadi, juga pernah berkomunikasi dengan Musa. Dalam kitab Mazmur dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala zamanmu, di segala jalanmu. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan dalam Injil tadi, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga manusia, kepada semua manusia, bahkan anak-anak kecil. Malaikat yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Hidup Yesus sendiri tak terlepas dari para malaikat. Di saat kelahirannya dikelilingi malaikat, bernyanyi sukaria, hosana, hosana. Saat ia berpuasa di padang gurun disertai malaikat. Saat ia berdoa di taman Getsemani, para rasul pun mengalami perlindungan para malaikat. Contohnya Petrus yang dibebaskan dari penjara. Rasul Paulus mengajarkan begini, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dan roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat. Maka wujud malaikat itu adalah roh, dia bukan materi. Katekismus gereja kita mengajarkan bahwa sejak masa anak-anak sampai pada kematian, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungannya. Malaikat-malaikat ini juga mengadakan permohonan kepada Tuhan untuk kepentingan kita. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Itu kata Basilius Agung. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya dan melindungi setiap manusia. Dalam buku Fundamentals of Catholic Dogma dikatakan tentang peran para malaikat. Ada 3. Yang pertama, tugas utama para malaikat yang baik ini adalah memuliakan dan melayani Tuhan. 2. Tugas kedua dari para malaikat yang baik ini adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. 3. Setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak ia dibaptis. Sejak dibaptis kita memiliki malaikat pelindung yang khusus. Para bapak gereja seperti Santo Basilius yang dikutip di Katekismus dan juga Santo Jerome mengajarkan betapa besarnya martabat jiwa manusia, sebab setiap jiwa
dari kelahirannya mempunyai satu malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Maka memang saudara-saudari, tradisi dalam gereja terdapat dua, mohon perlindungan dari malaikat pelindung, karena mereka selalu ada dalam hadirat Allah, dan intinya kita memohon kepada malaikat itu agar mereka melindungi kita. Doa itu adalah, malaikat Tuhan, pelindungku yang terkasih, yang olehnya kasih Tuhan bekerja padaku di sini. Selalu pada hari ini tetaplah di sisiku untuk menerangi dan menjaga dan memimpin dan membimbing. Amin. Jadi saudara-saudari terkasih, pada peringatan malaikat pelindung ini, saya anjurkan kita merefleksikan keempat poin ini. Yang pertama, mari mengimani dan menyadari selalu bahwa Tuhan ternyata mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Jangan lupakan ini. Itu hadiah sejak dibaptis ternyata. Yang kedua, peran para malaikat pelindung itu besar bagi keselamatan kita. Dia dikirim Tuhan demi keselamatan kita. Dia menjaga dan dia berdoa untuk kita. Yang ketiga, sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu kita dalam iman, kita boleh, tapi bukan harus, memohon kepada malaikat pelindung untuk mendoakan kita. Sama seperti kita boleh memohon agar para kudus mendoakan kita. Karena memang Allah sudah menugaskan malaikat itu untuk menjaga kita, dan peran malaikat pelindung itu hanya mungkin karena kuasa Allah sendiri. Dan yang terakhir, mengapa pada setiap akhir doa bagi kita tidak memohonkan perlindungan malaikat seperti dalam doa di atas tadi? Dan semoga kita berani menggunakannya dan selalu berani menyapa malaikat pelindung kita. Amin.